Engkau penyelamat hidup kami Tuhan. Terima kasih buat keajaiban-Mu, karya-Mu di kayu salib Tuhan. Kebangkitan-Mu yang nyata dalam kehidupan kami Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Kau menyelamatkan kami yang berdosa ini Roh Kudus. Kau memberikan kami roh penghiburan, Kau memberikan kami roh damai sejahtera Bapa. Itu semua karena kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Tak henti-hentinya Tuhan kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan. Kami memuji Engkau Tuhan. Kami mau tetap bersorak Tuhan. Karena Engkau Allah yang ajaib dalam kehidupan kami. Thank you Lord. Thank you Lord. Thank you Lord. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menada kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Thank you, Lord. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, penyelamatku, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu.
tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Multiplikasi di KC itu adalah salah satu indikator bahwa para anggotanya mengalami Tuhan, mengasihi Allah, dan akibatnya berdampak kepada sesama. See? Multiplikasi adalah tanda bahwa anggota KC tersebut bergerak aktif membawa Kristus yang di dalam mereka kepada orang lain. Jangan protes. Setelah setahun tidak bikin apa-apa. Dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya tidak berubah. Lalu ditanya, dikatakan kami mengikuti teladan Tuhan Yesus. Dia, kelompok kecil itu harus menjadi representasi Kristus di tengah masyarakat. Nah, mari kita lihat, perhatikan sikap orang Kristen yang direpresentasi oleh dua pribadi. Yang pertama, imam. Ini yang menarik nih begini Bapak Ibu. Orang Farisi ini saking pintarnya mungkin jago Taurat, lalu dia mulai bertanya. Untuk membenarkan dirinya dia bertanya, siapakah sesamaku manusia? Apa ini enggak konyol nih? Ya orang tidak sekolah pun. Orang tidak sekolah pun pasti tahu sesama manusia ya manusia kan? Masa non manusia? Makhluk yang lain? Tapi itulah. Untuk membenarkan dirinya siapakah sesama manusia? Tuhan Yesus bilang, oke, kamu mau ngerti ini sesama manusia? Saya cerita. Ada seorang yang dirampok bla bla bla. Yang pertama imam. Alkitab berkata imam mungkin dia mendengar teriakan orang itu minta tolong. Tapi Alkitab berkata dia hanya melihat dari jauh, dari seberang. Lewat. Kenapa? Sibuk di bait Allah. Ada rapat penting, panitia dan lain sebagainya. Tidak ada waktu untuk itu. Sibuk di rumah Tuhan. Bapak Ibu jangan lihat saya dengan wajah seperti itu. Saya tidak sedang menyinggung siapa-siapa. Tetapi kalau Bapak Ibu memang merasa tersinggung itu tandanya kehidupan. Jadi jangan marah Bapak Ibu kalau ada orang bilang gini. Ale bikin beta tersinggung. Saya balasnya itu tanda yang bagus. Yang tidak bagus kamu udah tersinggung berarti hati nuranimu udah tumpul. Jadi apapun teguran orang kamu sudah tidak lagi mempengaruhi. Jadi jangan hakimi orang kalau dia tersinggung. Bilang aja, bagus berarti nuraninya masih on. Kemudian orang Lewi sama saja. Ini orang aktivis di bait Allah. Melihat orang yang dalam kebutuhan yang mendesak, berteriak minta tolong. Dia mungkin sambil berbahasa roh lewat saja. Dari seberang. Kedua orang ini sibuk di dalam kegiatan ibadah rutin di bait Allah.
tanpa menghiraukan apa yang terjadi di sekeliling mereka. They miss the momentum, opportunity. Mereka kehilangan kesempatan, momentumnya mereka kehilangan. Gereja kebanyakan fokus ke dalam aspek kebaktian rutin dilakukan, doa rutin dilakukan. Tetapi minim penjangkauan, penyebaran kasih itu kepada orang lain. Alkitab berkata, kamulah garam dunia. Gereja menjadikan dirinya gudang garam. Nah saking banyak garamnya, saya kepahitan terlalu banyak. Nah, makan garam terlalu banyak. Alkitab berkata, kamulah terang dunia. Tetapi gereja kumpul di tempat terang semua, tidak pernah pergi ke tempat gelap. Kristus di dalam kita harus bisa dinikmati oleh sesama di sekitar kita. Karena kita menjadi representasi Kristus di setiap aspek kehidupan yang ada. Kita adalah surat terbukanya Kristus di mana orang lain melihat Yesus. Kita percaya dan kita ngalami. Yesus baik, Yesus mengasihi, Yesus mengampuni, Yesus memberkati, Yesus menyembuhkan semuanya. Pertanyaan saya adalah begini Bapak Ibu. Bagaimana orang lain tahu hal tersebut jika kita yang ada semuanya di sini tidak pernah mendisplay itu keluar. Tidak pernah bertindak. Orang lain tidak akan tahu kebaikan Tuhan. Kecuali saudara dan saya mendemonstrasikannya itu kepada mereka di sekitar kita. Galatia 6 ayat 9 ada dorongan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan. Ini kata kuncinya perlu di bold. Selama ada kesempatan bagi kita. Mari kita berbuat baik kepada semua orang. Semua orang. Targetnya semua orang. Dimulai dari mana? Kawan-kawan kita seiman. Filipi 4 ayat 5, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Alasannya Tuhan sudah dekat. Sikap gereja banyak yang tidak membumi. Kasih itu masih di awan-awan, kasih perlu diimplementasi, kasih perlu membumi kepada orang lain. Itu kalau kita mau berjalan di dalam kasih, gak heran. Gereja tidak banyak membumi, gereja hanya melihat dan melewatinya dari seberang. Akhirnya Mahatma Gandhi bilang begini, aku suka Kristus kalian tapi aku gak suka kamu orang Kristen karena kamu orang Kristen tidak hidup seperti Kristus kalian. Bahasa Tenggaranya dia bilang begini, I like your Christ, but I don't like you Christians because you Christian doesn't live like your Christ. Ada begitu banyak orang di sekitar saudara dan saya lagi sekarat berteriak minta tolong. Sudahkah kita mendengar mereka? Atau kita masih menonton, melewatinya dari seberang, dari jauh? Siapa itu sesama manusia? Sesama manusia bukan sesama denominasi. Bukan satu suku, satu daerah. Sesama manusia ya dia manusia. Siapapun dia. Perintah Tuhan adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Yang bagian yang ketiga, Bapak Ibu, tindakan kasih, praktikalitasnya, kasih yang membumi. Mari belajar ya orang Samaria ini. Saya secara random aja. Orang Samaria adalah warga kelas 2 Bapak Ibu. Tuhan Yesus memilih contoh yang sangat kontekstual. Yang outcast, dan dianggap sebagai yang kelas 1. Orang Samaria warga kelas 2. Tapi dia bilang, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ini kunci untuk mengasihi sesama Bapak Ibu. Nah belas kasihan tidak di drop dari langit waktu saudara lagi berdoa 3 jam berlutut di hadapan Tuhan. Belas kasihan itu muncul pada waktu saudara dan saya mendatangi orang dalam kesusahan, dalam kebutuhan. Barulah muncul belas kasihan. Itu seperti mesin pendorong saudara untuk berbuat sesuatu. Mari kita belajar dari orang Samaria. Yang pertama, dia pergi kepadanya. Tidak diam aja. Nggak hanya berdoa di tempat. Pergi. Di misi kita punya istilah gini. Go means change of location. Pergi artinya kamu berpindah tempat. Berubah tempat. Jangan diam aja. Pertama dia pergi. Praktis kan? Dan neko-neko. Dia pergi Bapak Ibu. Yang kedua, membalut lukanya. Yang ketiga, membawa ke penginapan. Yang keempat, memberi uang untuk merawatnya. Apa yang dia lakukan? Dia melakukan perhatian holistik, menyeluruh.
Bukan bakti sosial Bapak Ibu. Itu sebabnya kalau tindakan seperti ini, action seperti ini dilakukan oleh kisi masing-masing. Saudara dan saya tidak perlu tunggu sampai kaya semuanya baru menolong orang lain. Saudara dan saya tidak perlu tunggu sampai sempurna dan telah sembuh dari setiap luka dan bebas dari masalah, baru pergi dan mengasihi orang lain. Hal yang indah adalah Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap kita sedang diperbaiki dan tidak ada dari kita yang sudah beres. Dia belum selesai, dia masih menyembuhkan saudara dan saya. Tetapi Yesus tidak tunggu sampai hidup kita benar-benar bebas dari kekacauan, baru dia mulai memakai kita. Karena selagi dia menyembuhkan kita, dia memakai kita menyembuhkan orang lain. Selagi dia mengatur pribadi kita, hidup kita, dia memakai kita mengurusi kekacauan hidup orang lain. Selagi dia mengembangkan dan membawa kita kepada suatu hubungan yang semakin kaya dan persekutuan dengan dia, dia mengutus kita untuk berurusan dengan mereka yang terpisah darinya, dengan menunjukkan kasihnya kepada mereka. Jadi Bapak Ibu, pada dasarnya kita adalah pembawa berkat dan penyembuh yang masih terluka, atau wounded healer. Kita membawa luka, namun Allah sedang sembuhkan kita dan memakai kita untuk mengasihi dan menyembuhkan orang lain pada waktu yang sama. Bahasa kerennya, God is using you while He is healing you. Hanya orang Tenggara yang mengerti hal itu. Waktu yang sisa, saya harap saya mau membaca satu artikel yang berapa tahun yang lalu saya pernah sampaikan, saya lupa kapan. Tapi kalau Bapak Ibu pernah dengar, gak apa-apa dengar kedua kali. Tapi belum pernah dengar, welcome. Ini true story tentang mengasihi sesama. Saya seorang ibu dengan 3 anak yang berumur 3, 12, dan 14 tahun. Dan baru saja menyelesaikan gelar sarjana saya. Mata kuliah terakhir yang saya ambil adalah sosiologi. Dosennya sangat memberi inspirasi dengan kualitas yang seandainya dianugerahkan kepada semua orang. Proyek terakhir beliau adalah tersenyum. Para mahasiswa diminta keluar dan tersenyum kepada 3 orang dan mencatat reaksi mereka. Saya adalah seorang yang sangat ramah dan bersahabat serta selalu tersenyum kepada setiap orang, kata ibu ini. Jadi saya berpikir ini sangat mudah. Di Ambon kita bilang apa? Kacil, kacang. Segera setelah dapat tugas tersebut, saya bersama suami dan anak bungsu kami pergi ke McDonald suatu pagi. Itu cara kami meluangkan waktu bersama dengan anak kami. Kami sedang antri menunggu giliran dilayani. Tiba-tiba semua orang di sekitar kami mundur ke belakang. Termasuk suami saya. Saya tidak bergerak sedikit pun. Perasaan panik yang luar biasa muncul dari dalam diriku. Di saat saya menoleh untuk melihat mengapa mereka mundur. Di saat saya berbalik dan saya mencium bau tubuh kotor yang luar biasa menyengat. Dan melihat di sana berdiri di belakang saya 2 orang tunawisma yang sangat miskin. Di saat saya memandang kepada salah seorang yang lebih pendek, yang dekat dengan saya, dia tersenyum. Matanya berwarna biru langit penuh dengan pancaran cahaya Allah. Di saat ia mengharapkan penerimaan, dia berkata, "Selamat pagi." Selagi menghitung beberapa koin yang ada di genggamannya. Teman yang bersamanya sedang meraba-raba dengan tangannya selagi berdiri di belakangnya. Sambil menyadari bahwa temannya memiliki masalah mental. Dan pria yang bermata biru adalah juru selamatnya. Kesaksian ibu ini selanjutnya berkata gini. Saya menahan air mata saya seraya berdiri di sana bersama mereka. Pelayan di belakang konter bertanya kepada mereka, apa yang mereka inginkan? Dia berkata, hanya mau beli kopi nona. Karena hanya itu yang dapat dibeli mereka. Karena kalau mau masuk di restoran untuk menghangatkan badan harus beli sesuatu. Kemudian saya merasakan sesuatu dorongan yang sangat kuat. Yang membuat saya hampir memeluk orang yang memiliki mata biru tersebut. Saat itulah saya sadar bahwa semua mata di restoran tersebut memandang kepada saya dengan mata yang memperhatikan setiap tindakan saya. Saya tersenyum dan berkata kepada pelayan di konter untuk memesan 2 paket makanan dalam 2 tempat yang berbeda.
Kemudian saya berjalan ke arah sudut tempat kedua orang tersebut memilih untuk duduk. Saya meletakkan makanannya di atas meja dan menaruh tangan saya di atas tangan dingin orang tersebut. Dia memandang saya dan berkata, terima kasih. Saya membungkuk dan menepuk-nepuk tangannya sambil berkata, saya tidak melakukan ini untuk kamu. Allah ada di sini, bekerja melalui saya untuk memberikan harapan kepada kamu. Saya mulai menangis sambil berjalan untuk bergabung dengan anak dan suami saya. Di saat saya duduk, suami saya tersenyum dan berkata, itulah sebabnya Allah memberikan kamu kepadaku sayang. Untuk memberikan harapan kepada saya. Kami berpegangan tangan sebentar. Dan pada saat itu kami tahu bahwa hanya karena anugerah Allah yang kami terima yang membuat kami bisa memberi kepada orang lain. Perhatikan statement ini, powerful banget. Kami bukan orang gerejaan. Tetapi kami adalah orang percaya. Hari itu menunjukkan kepada saya terang murni dari kasih Allah yang manis. Saya menyerahkan proyek saya dan instruktur saya membacanya. Kemudian dia menoleh kepada saya dan berkata, bolehkah saya membagikan ini kepada yang lain? Saya secara perlahan mengangguk di saat semua mahasiswa memperhatikannya. Dia mulai membacanya, di saat itulah saya tahu. Bahwa kita sebagai manusia dan menjadi bagian dari ciptaan Allah. Membagikan kebutuhan ini untuk menyembuhkan orang lain. Dan disembuhkan. Ini statement dia terakhir. Saya dengan cara saya telah menyentuh orang-orang di McDonald. Suami saya, anak saya, instruktur saya. Dan setiap orang di ruang kuliah saya di malam terakhir. Saya sebagai mahasiswa. Saya tamat dengan salah satu pelajaran terbesar yang pernah saya pelajari. Yaitu penerimaan tanpa syarat. Banyak kasih. Beta berhenti, saudara tepuk tangan dulu. Banyak kasih dan belas kasihan dikirimkan kepada setiap orang yang mungkin membaca dan mendengar hal ini. Dan belajar bagaimana caranya mengasihi manusia dengan memakai harta benda. Bukan mengasihi harta benda dengan memakai manusia. Bagi kita semua Bapak Ibu yang dengar firman hari ini. Berlaku juga pertanyaan dan jawaban yang sama dari Tuhan Yesus. Siapakah di antara ketiga orang ini? Menurut pendapatmu adalah sesama manusia. Dia orang yang jatuh ke tangan penyamun itu. Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, saya parafrase. Pergilah dan berbuatlah demikian. Jangan hanya teori, jangan hanya dengar, jangan hanya berdoa. Lakukan, pergilah dan lakukanlah, perbuatlah demikian. Amin.